بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالي رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Latihan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal harifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursil mitla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat naqussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama naqussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan min niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi yaqlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin bil khusus sahibul majlis, warga besar muallim Syafi'i Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 5 Ramadan 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti halaqat ta'lim Ramadaniyah yang insyaallah kita akan membaca kitab Fadlu Ilmi Salafi Alal Kholab, keutamaan ilmu-ilmu para ulama salafus soleh atas ilmu-ilmu para ulama yang datang setelah generasi mereka. Ini disusun oleh Al-Imam Al-Usuli Al-Hafidh Al-Faqih Abil Faraj Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad, ya. Jadi namanya itu Abdurrahman. Ini bukan nama Imam Usuli Al-Hafidh Al-Faqih, itu titelnya dah kalau bahasa sekarang. Abil Faraj, nah itu namanya kunyah. Zainuddin lakob, ya. Nah, namanya Abdurrahman bin Ahmad. Yang terkenal, asyahir yang terkenal dengan Ibnu Rajab Al-Baghdadi Al-Hambali, yang wafat tahun 795 Hijriah. Jadi wafatnya 795 Hijriah, sekarang 1445 Hijriah. Nah, mulai kita membaca pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala catat keberadaan kita di tempat di majelis ta'lim ini sebagai tambahan amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Allah terima sebagai amal soleh. Allah ampuni dosa-dosa kita serta ilmu pengetahuan yang kita ambil dari buku ini dan lain sebagainya dari ulama-ulama kita. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita buka di halaman 4. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah dari Tuan Musannif. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Jadi ulama-ulama kita dulu ketika menyusun satu buku bukan dia tulis, ini anak murid nulis apa yang diucapkan qalal muallif. Kalau dia sendiri kan kultu, ya. Qalal muallif. Jadi anak muridnya nulis apa yang beliau katakan. Qalal muallif rahimahullah. Muallif Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Yang berkata ini anak muridnya nulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Shalla wa sallama, ya, karena dia fi'il madhi, shalla wa sallama, jangan shalla wa sallim. Shalla wa sallama tasliman katsira. Nah, ini mengikuti sunnah Rasul, ya. Jadi kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah wa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan basmalah, ada riwayat lain mengatakan hamdalah, kemudian ada sholawat dan salam, maka perbuatan itu tidak diberkati. Jadi kena mengikuti sunnah Rasul. Maka mu'alif sebelum memulai, ya, bukunya ini mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Amma ba'du artinya ba'da atau wa ba'du. Amma diganti dengan waw boleh, amma ba'du. Kalau diganti sama waw nggak perlu pakai amma. Kalau orang dulu mengartikan adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada itu. Jadi ba'du itu mabni ala dom, ya. Kenapa dimabnikan atas dhamma? Karena mudhof ilaihnya tidak disebut lafalnya, namun niatnya ada. Kita kira niatnya adapun kemudian dari itu dari basmalah dan hamdalah dan sholawat dan salam. Setelah basmalah gitu, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam kepada Nabi dan seluruh pengikutnya, bahadhihi. Nah, ya. Ini selalu telah ba'du ada pak bahadhihi. Ini kalimatun mukhtasaratun. Ini kata-kata. Padahal kan muqaddimah itu bukunya belum ditulis, ya. Ini. Nah, jadi walaupun belum ditulis sudah siap di dalam dada. Sudah siap di dalam dadanya ilmu yang mau dituangkan ini sudah ada di dada beliau. Ini adalah kata-kata mukhtasarah yang sangat ringkas, ya. Jadi enggak panjang, menerangin tentang makna ilmi. Ya, ini muqaddimah tentang makna ilmi. Apa ilmu itu? Wanki fi makna ilmi wanki samihi, ya. Dan macam-macam ilmu. Apa ilmu dan macam-macam ilmu, yang kesimpulannya ilmu itu hanya dua macam. Ada ilmin nafi'in, ada ilmin ghairi nafi'in. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini muqaddimah. Nah, baru masuk ke pokok pembicaraan, yaitu apa? Nah, ini pokok pembicaraan. Hadza kalimatun mukhtasarun fi tanbihi wa tanbihi ala fadli ilmi salafi alal khalaf. Nah, pokok pembicaraan adalah setelah muqaddimah, yaitu keutamaan ilmu para ulama terdahulu atas ilmu para ulama generasi yang datang sesudah mereka, ya. Jadi ilmunya orang generasi yang setelah mereka tentu, ya, itu berkah daripada ilmu orang dulu gitu. Makanya mereka tetap unggul. Panakulu, maka aku mulai berkata, ya, menerangkan tentang apa yang telah, ya, apa yang telah dikatakan tadi. Wabillahil musta'an, dan hanya kepada Allah al-musta'an yang dimintai tolong.
Wala haula wala quwata illa billah. Karena la haula wala quwata illa billah. Nah, ini beliau mau menerangkan yang pertama kali, yang pertama lebih dahulu, yaitu muqaddimah tentang makna ilmi wan kisami. Qad zakarallahu ta'ala fi kitabihi al-ilma. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quranul Karim akan ilmu. Taratan fi maqamil madhi. Nah, ya, terkadang ilmu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran makomnya makom pujian, ya. Nah, ini yang dikatakan ilmun nafi itu, wa huwa al-ilmun nafi. Wataratan, nah terkadang Allah menyebut di dalam Al-Quran, menyebut ilmu makomnya makom bukan al-madhi, makom fi makomiz dami. Nah, ini lawan al-madhi, yaitu celaan. Nah, ini yang dikatakan al-ilmul ladzi la yanfa'u, ilmu yang tidak bermanfaat. Fa'amal awalu, adapun yang pertama yaitu ilmu yang dipuji, ilmu yang makomnya makom madhi. Nah, pamislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, ini Allah menyebut ilmu yang makomnya makomul madhi. Ya, walaupun di sini nggak ada kata-kata pujian, nggak ada, tapi dari susunan dapat dipahami kalau ini adalah ilmu yang dipuji. Ini ayat dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Biasanya kalau nada bertanya kan nadanya agak tinggi. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, gitu. Ya. Nah, karena kita ngaji biasa aja deh, hal yastawil ladzina ya'lamun. Jadi Allah perintah kepada Nabi mengatakan, bertanya, apakah sama mereka yang punya ilmu dengan mereka yang tidak punya ilmu? Jadi jawabannya nggak perlu diajarin, ya, nggak perlu diajarin, ya, jawab sendiri, ya. Sama nggak orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ya, ya tentu beda, tidak sama, gitulah. Nah, ini kan ilmu di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ada lagi firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ali Imran ayat 18. Syahidallah, ya. Syahidallah artinya Allah mengakui, Allah menyaksikan, ya, Allah menyaksikan, Allah mengatakan dirinya kan, Allah mengatakan dirinya, annahu sesungguhnya, al-hal wa sya'an, ya. Jadi domir bisa kembali kepada, biasanya kembali kepada yang setelah, ya. Nah, kalau ini kepada yang akan datang, namanya domiru sya'an. Syahidallahu, Allah berkata, Allah menyaksikan, Allah mengakui bahwa la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar, ya, yang benar disembah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah. Kalau Tuhan yang tidak benar disembah banyak, tapi kalau Tuhan yang benar disembah tidak ada kecuali Dia itu Allah. Nah, pertama, siapa lagi yang mengatakan dan yang menyaksikan? Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Nah, kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi. Wah, ini disebut ulul ilmi, sahibul ilmi, orang yang punya ilmu. Nah, ini disebut orang punya ilmi di sini makomnya makomul madhi. Karena Allah samakan tuh dengan malaikatnya tuh, yang mengakui Allah tidak ada Tuhan yang benar disembah,
kecuali Allah, kemudian para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Nah, tentu di sini menyebut orang yang punya ilmu makomnya makomul madhi karena berurutan dengan malaikat. Kecuali berurutan dengan iblis. Nah, itu nggak makomul dzammi. Qaiman bil qisti, ya. Qaiman hal keadaannya menegakkan keadilan. Nah, orang yang punya ilmu harusnya menegakkan keadilan, bukan yang punya ilmu disogok ilmunya untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, bukan menegakkan keadilan, kebatilan. Nah, kemudian firman Allah lagi, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi, wa qur rabbi. Nah, ini idgham mutajanisain, kul rabbi, susah ini, qur rabbi. Katakanlah wahai Muhammad. Padahal Nabi Muhammad orang yang paling alim, ya, karena kan beliau yang kasih ilmu langsung Allah. Masih tuh Nabi sendiri masih diperintah oleh Allah untuk apa? Nambah ilmu, ya. Nabi kita sendiri diperintah oleh Allah untuk berdoa, ya Tuhan, Robbi artinya Robbi, ya Tuhanku, ya Robbi, ya Robbi itu asalnya ya Robbi, wahai Tuhanku, tambahkanlah, ya, tambahkanlah akan aku akan ilmu. Nah, jadi ilmu itu jadi maf'ul kedua. Nah, tentu yang dimaksud oleh Allah di sini ilmu yang harus, ya, kita bertambah di sini adalah ilmu manfaat. Nah, ini wa qur rabbi zidni ilma. Adalah firman Allah, innama yakhsyallaha. Nah, ini ayat yang menyebabkan, ya, menyebabkan, ya, disusun di karangnya ilmu nahu nih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihil. Innama itu ada tuh hasrin, hanya saja yang takut akan Allah hamba-hambanya yang punya ilmu. Hanya saja yang takut sama Allah hambanya yang mengenal Allah. Nah, mengenal Allah kan orang yang punya ilmu. Nah, di sini ulama yang dimaksud bukan ulama ilmu, ya, ulama din, ulama sains. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mendalami sains itu akhirnya mereka masuk Islam, ya. Nah, karena mereka lah yang mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama di sini menjadi fa'il daripada yaksha. Allahnya lafzul jalalah menjadi maaf. Jangan dibaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi Allah takut. Jadi yang takut itu bukan Allah, ulama takut sama Allah. Ini yang membuat, ya, Sayyidina Ali memerintah kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahu, ya. Jadi yang baca ini, yang pertama kali baca ini salah ini orang Arab itu sendiri. Karena orang Arab, ya, karena Islam, ya, Islam sudah semakin luas sehingga banyak orang-orang ajam yang masuk Islam sehingga bahasa Arab rusak, ya. Sehingga orang Arab itu sendiri membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Nah, ya, ini perlu nih ada ilmu nahu nih. Toha ayat 114. Demikian juga ya, ayat itu dan ayat yang Allah kisahkan, hikayahkan tentang kisahnya Nabi Adam. Maksudnya kisah Allah mengkisahkan saat Allah berencana ingin menciptakan makhluk manusia pertama kali yang namanya Adam. Kan sebelum Allah menciptakan, Allah kasih tahu kepada malaikat, ya. Kata Allah Ta'ala, saya akan membuat, ya, makhluk, ya, makhluk baru, ya.
begitu. Nah itu akhirnya diprotes oleh malaikat. Kata malaikat, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, jadi malaikat protes kepada Allah, apakah kamu akan menciptakan makhluk ya di muka bumi? Padahal dulu sebelumnya Adam ini sudah pernah ada makhluk kau ciptakan di muka bumi, mereka kerjaannya itu apa? Merusak, ya. Nah, sedangkan kami ini para malaikat kan selalu berbuat taat, ya. Jadi menurut pandangan malaikat nggak perlu lagi. Jadi Allah mengatakan ini a'lamu malah ta'lamu. Nah, aku lebih tahu, ya, makhluk yang aku akan ciptakan ini daripada engkau. Nah, di sini wa'allama tuh Allah memberi, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam, ya. Ilmu tentang nama-nama, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, sedangkan malaikat Allah nggak kasih tahu. Nah, kemudian Allah berpura-pura bertanya kepada malaikat, tahu nggak kamu namanya ini? Nggak tahu ya Allah, nggak tahu. Ya. Nah, kata malaikat ketika ditanya oleh Allah, tahu nggak kamu? Kata mereka, subhanak la ilma lana illa ma. Nah, mereka mengakui kalau diri mereka itu bodoh. Nah, kemudian kata Allah, firman Allah perintah kepada Nabi Adam, wahai Adam, coba kamu sebutin. Nah, Nabi Adam tahu. Nah, ini kisah, ya, kisah Allah menciptakan Adam wa ta'limihil asma'a, dan Allah memberitahu, mengasih tahu ilmu kepada Adam tentang nama-nama. Oh, ya, Nabi Adam tahu. Wa aradahum 'alal malaikati. Nah, sebelum Allah perintah Nabi Adam menyebut nama-nama, Allah tanya dulu kepada malaikat. Ternyata malaikat nggak ada yang tahu. Kata mereka, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini kan menunjukkan keutamaan ilmu, ya. Jadi lebih afdolnya Nabi Adam daripada malaikat disebabkan Nabi Adam punya ilmu. Berarti ilmu yang manfaat. Wa ma qassahu, wa ma ayat yang Allah kisahkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Allah kisahkan Musa alaihissalam. Kisah apa maksudnya ini, ya? Yaitu diterangin di dalam kitab atau di dalam buku Sahihain Bukhari Muslim, ya, bahwa nah ini namanya kisah Israiliyat yang sahih, karena yang bilang ini Nabi sendiri, Nabi Muhammad, dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa Nabi Musa alaihissalam qoma khotiban. Nabi Musa pernah khotib. Arti khotib menyampaikan ceramah lah, ya, di tengah-tengah Bani Israel. Maka salah seorang di antara mereka Bani Israel bertanya, pertanyaannya, ayun nasi a'lamu. Kata salah seorang Bani Israel kepada Musa, ayun nasi a'lam, ya, saat ini siapa orang yang paling alim? Nah, ya, saat ini siapa manusia yang paling alim? Lah, spontan Nabi Musa menjawab, ana. Ya nggak salah sebetulnya, karena beliau kan Rasul. Yang lain bukan Rasul, ya, tapi walaupun tidak salah, nggak etis. Nggak etis, ya, kan etika itu perlu, ya, etika perlu, ya. Nah, Allah, ya, tegur, nah, kepada Nabi Musa, ya, tuh. Nah, kalau tegur itu namanya atabah. Allah tegur kepada Musa, ya, tuh, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya, walaupun dia alimnya sebagai paling tinggi, masih ada lagi. Maka Allah tegur sama Musa, ya. Kata Allah, annali abdan wa alaminka. Kata Allah kepada Musa, salah kalau ente bilang ente paling alim. Aku punya hamba lebih alim daripada engkau. Ya. Tuh, annali abdan wa a'lamu minka.
Nabi Musa kan penasaran siapa itu. Tapi penasarannya bagus, dia mau belajar. Bukan penasaran dia mau menjatuhkan. Kan kalau ada orang kan udah tahu dia lebih alim, gimana cara jatuhin dia nih. Saya mau belajar ya Allah. Maka di mana orang, di mana tempat, di mana alamatnya, kata Musa, saya mau belajar. Kata Allah, tempatnya bi majma'il bahrain. Ini wa qassahu subhanahu wa ta'ala min qissati Musa alaihi salam wa qaulihi. Nah, singkat cerita, sebab kalau kita mau ceritain ini panjang nih. Singkat cerita, akhirnya ketemulah ya Allah pertemukan Nabi Musa kepada hamba Allah yang tadi Allah katakan lebih alim daripada Nabi Musa. Tidak lain adalah apa? Bukan Nabi nih, wali Khidir ya. Jadi dia bilang Nabi, dia bilang wali yang qaulus al-asah wali Khidir ya. Ketemu. Nah, kemudian Musa belajar. Masya Allah, Nabi Musa belajar ya. Dengan apa ini? Minta agar wali Khidir menerimanya sebagai murid. Ya. Permohonan Nabi Musa ini dengan lemah lembut, dengan sopan. Apa kata Musa kepada Khidir? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Hal attabi'uka. Nah, ini kata-kata yang sangat indah. Bolehkah, kalau bahasa kita, bolehkah aku mengikutimu? Nah, ini orang mau belajar itu harus mengikuti mulazamah ya. Jadi nggak ada orang yang belajar itu, kalau orang Betawi bilang celang cepun. Tahu celang cepun? Kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Kalau mau belajar itu harus mulazamah. Bolehkah aku mengikutimu? Boleh nggak ya? Tuh, mau ngapain ngikutin? Anto alimani ya. Kau ajarkan aku mimma ulimta, ajarkan sebagian daripada ilmu yang Allah berikan kepadamu. Rusda, ilmu rusda. Nah, ini menunjukkan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat aku bisa ya menjadikan petunjuk. Nah, ini namanya ilmu nafi. Baik. Nah, ini udah ya, tadi itu tentang ayat-ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian tadi ada ilmu yang kedua, yaitu yang tidak manfaat ya. Wa qad akhbara an qaumin annahum utu ilman. Allah pun memberitahu di dalam Quran tentang kaum, komunitas ya, jamaah ya, yang Allah kasih ilmu, tapi ilmunya apa? Lam yanfa'hum ilmuhum ya. Lam yanfa'hum ilmuhum, ilmu mereka tidak membuat manfaat kepada mereka. Jadi yanfa'hum ilmunya itu jadi fa'il dari yanfa'humnya jadi maf'ul. Ya, walam yanfa'hum ilmuhum. Nah, fahadza ilmun nafi fi nafsihi walakin sahibuhu lam yantafi bihi. Ilmunya itu manfaat, ilmu itu sendiri manfaat, tetapi ya yang punya ilmu itu tidak mengambil manfaat dari ilmu itu. Jadi sebetulnya ilmu itu manfaat ya, ilmu itu manfaat, cuma yang punya ilmu itu sendiri sohibuhu tidak ngambil manfaat. Itu Allah umpamakan bagaikan apa itu? Allah Ta'ala ya, masalul lazina humilut taurata. Masal, perumpamaan. Jadi Allah nerangin dalam Al-Quran, diterangin dengan cara ini, maksudnya supaya jelas perumpamaan ya. Mereka yang humilut Taurat, mereka itu yang maksud Bani Israel ya. Mereka yang diberi tugas memikul, berikan tugas memikul Taurat ya, para ulama-ulama ya, kitab suci Taurat. Summa lam yahmiluha ya. Nah, kemudian mereka
ya, tidak apa tuh, ya, tidak memikulnya, ya, artinya tidak memikulnya, tidak melaksanakan. Mereka tahu tuh Taurat benar, ayatnya benar semua, tetapi tidak melaksanakan ayat-ayatnya. Mana contohnya? Di dalam Taurat Allah perintah beriman kepada Nabi Muhammad. Di dalam Taurat Allah perintah iman Muhammad. Kalau kamu ngalamin, ya, ngalamin datang Muhammad yang sifat namanya, sifatnya, kamu ketemu iman. Nah, itu perintah Taurat, tapi mereka tidak mau beriman. Nah, ya, tuh. Berarti di sini punya ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya. Perumpamannya seperti apa tuh? Kama salil himar, seperti binatang himar. Kan binatang banyak, kenapa yang disebut himar? Nah, tentu ada maksud tertentu. Binatang yang paling bodoh itu himar, ya. Yeah. Nah, kalau di sini kan nggak ada himar. Ada inna angkarol aswati la sautul, suaranya aja, suaranya yang paling jelek tuh suara himar. Ya, itu saya kan lama tinggal di sono, ya, samping rumah saya ada himar banyak dulu. Itu himar kalau seandainya ditaruh di jalan, tengah jalan, walaupun ada mobil diem aja dia, kalau ditabrak diem aja. Kalau dia bersuara, masya Allah suaranya ya, jelek. Nah, sama seperti binatang himar yahmilu asparo, yang membawa buku. Aspar ini bukan perjalanan jauh, ya. Nah, ini aspar ini jamaknya siprun. Siprun itu buku-buku tebal. Sama seperti himar, di belakangnya dia manggul apa? Nah, kira-kira himar membawa buku, dia ngambil manfaat gak dari buku yang dibawa itu? Kagak. Dapat beratnya doang. Dapat beratnya doang. Nah, itulah perumpamaan, ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu sendiri sesungguhnya manfaat, cuman yang punya ilmu itu nggak mengambil manfaat. Sama seperti himar bawa apa? Buku-buku yang tebal. Ini ayat di dalam, ya, kalau yang tadi Al-Atabiqu suratul Kahfi ayat 66. Kalau Masalul Lazina suratul Jum'ah ayat 5. Ada lagi ayat yang menyebut tentang ilmu yang nggak manfaat nih. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalahu minha. Watlu. Jadi Allah perintah pada Muhammad, Nabi Muhammad, untuk membacakan kepada umatnya, kepada kita ini semua, kisah tentang seorang yang Allah kasih ilmu, ya. Siapa itu orang yang Allah kasih ilmu? Namanya Bal'am bin Ba'uro. Namanya Bal'am. Bal'am bin. Nah, ini Bal'am bin Ba'uro pun kisah Israiliyat, orang dulu, bukan umat Nabi Muhammad. Dia dikasih ilmu mengetahui tentang ayat-ayat Quran, ayat-ayat Taurat. Tapi pansalahu minha, ya. Nah, dia lepas minha, apa ilmunya itu dilepas, ya. Pansalahu minha, dia melepas daripada ilmunya itu. Fa'at ba'ahu syaitan, kemudian diikuti oleh setan, artinya tergoda oleh setan, ya. Jadi yang diikutin bukannya ilmu Allah, tapi apa? Terpedaya oleh setan, sehingga ilmunya itu dilepas, nggak diamalin. Namanya Bal'am bin Ba'uro, ya. Fakana minal ghawin. Nah, maka si Bal'am tadi termasuk orang yang sesat. Ini suratul A'raf ayat 175. Nah, ini termasuk ilmu yang tidak manfaat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kata Allah, apabila kami menghendaki, niscaya aku angkat derajatnya dengan sebab ilmu, ya. Nah, itu kan Allah yarfa'ul lazina, utul ilma kan darajat. Tapi karena ilmunya enggak dipakai, nah, ya,
lakinnahu akhlada ilal ardi, ya. Namun si Bal'am ini lebih cenderung ya, akhlada ilal ardi, lebih cenderung kepada dunia. Dia mengikuti hawa nafsunya, ya, padahal ilmu yang dia tahu di dalam Taurat itu melarang seseorang mengikuti hawa nafsu. Nah, berarti ini ilmunya nggak bermanfaat. Ada lagi firman Allah, fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Nah, ini suratul A'raf ayat 169. Fa khalafa, ya, datang, ya, datanglah generasi mim ba'dihim setelah mereka. Setelah generasi mereka datang generasi berikutnya. Khalfun, generasi, ya, berikutnya datang setelah generasi salaf kholaf. Warisul kitabah. Nah, warisul kitabah, mereka generasi, ya, yang berikutnya ini warisul kitab, dapat warisan, ya, Alkitab maksudnya ilmu. Namun ya'khuduna arada hadzal adna, ya. Namun mereka itu lebih mengambil arada. Arada itu, arada hadzal adna, arada itu adalah harta dunia, ya. Tuh. Jadi ilmunya dijadikan alat untuk apa? Untuk meraih, ya, meraih apa? Harta tumpukan dunia yang sangat rendah. Oh, ya. Jadi ilmu nggak dipakai, ya, tapi untuk apa? Untuk mencari dunia yang sepele, yang adna. Wa yaquluna, mereka berkata, sayughfaru lana. Ya, walaupun kita nggak ngamalin ilmu kita, ya, kita minta supaya Allah ampunin lah gitu, ya. Wa ayyatiya aradun mithluhu, ya. Namanya dunia kan nggak ada puas-puasnya, ya. Tuh, wa ayyati wa an yatihim aradun mithluhu ya'khudhu, kalau seandainya ditambah lagi dunia masih kurang. Alam yukhaz alaihim misaqul kitab, apakah mereka, ya, dulu, ya, belum janji yukhaz alaihi misaqul kitab alla yaqulu Allah ilal haq, padahal mereka itu sebelumnya itu sudah, ya, janji sama Allah tidak mengatakan illal haq wa darasu ma fihi, ya, dan mempelajari kitab Allah taala. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, ya. Ya, apa ini? Negeri akhirat tentu lebih baik daripada apa? Dunia. Artinya apa? Negeri akhirat, ngamalin isi Taurat itu lebih baik daripada apa? Daripada dunia bagi mereka yang takut sama Allah. Nah, ini pun contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Waqala. Nah, kemudian firman Allah terakhir yang disebut di sini adalah, ya, wa adallahu Allahu ala ilmin, ya. Ini sebelum adallahu ayatnya berbunyi apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu, gitu. Apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa ra'aita, apa artinya? Perhatikanlah, gitu. Apa ra'aita artinya perhatikanlah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu berarti hawa nafsu dijadiin apa? Tuhan. Nah, ya, mengikuti hawa nafsu berarti menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Padahal Tuhan yang benar bukan hawa nafsu, yang harus diikuti, yang harus ditaati Allah. Nah, orang yang seperti itu karena dia itu lebih memilih dunia, ya udah adallahu ala ilm, padahal dia punya ilmu. Adallahu ala ilmu, ya. Nah, dengan pengetahuannya itu dia sesat, ya. Ala ilmin, ya, ala ilmin, padahal dia tahu, ya. Nah, ini juga contoh ayat-ayat yang menyebut tentang ilmu yang tidak ada manfaat. Ini ayat 23 surat Al-Jasiyah, ya, suratul Jasiyah.
ala ta'wili man ta'awwalal ayata ala ilmin indaman adallahullah. Ala ta'wili atas penafsiran ya. Man ta'awwala ayat, man itu ulama yang menafsirkan ayat ala ilmin, dia punya ilmu tapi apa? Allah sesatkan, dia punya ilmu, Allah sesatkan. Kenapa? Karena ilmunya tidak apa? Tidak digunakan. Baik, nah itulah tadi ya, ada dua ilmu, ada ilmu yang manfaat dan ada ilmu yang manfaat, tetapi pemilik itu sendiri tidak menggunakan ilmu yang manfaat tadi. Nah, sekarang ilmu allazi zakarahu ta'ala ala jihatiz dzam. Ilmu yang Allah sebut, ilmu itu sendiri ilmu dzam. Kalau yang tadi kan ilmu itu masih manfaat tapi tidak dipakai. Tapi ada ilmu yang memang ilmu itu sendiri, ilmu sendiri yang nggak manfaat, tidak patut untuk kita pelajari. Kalau yang tadi kan ilmu manfaat, cuman ada yang digunakan, ada yang tidak. Adapun ilmu yang Allah sebut di dalam Quran, langsung ilmu itu dicela. Nah, ini nggak perlu dituntut. Ya. Faqauluhu bisihri, diantaranya ilmu sihir. Ilmu sihir ya. Qauluhu, Allah berfirman tentang ilmu sihir. Apa kata Allah? Firman Allah, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ma ilmu. Ya. Walaupun sihir ilmu juga, tapi ilmunya yadurruhum. Nah, ini sama sekali nggak manfaat, bahkan yadurru, bahkan membahayakan ya. Nah, ini pada waktu zaman Nabi Sulaiman ya. Nah, jadi Allah turunin dua malaikat namanya Harut wa Marut ya. Harut wa Marut, dua malaikat Allah turunin ngajarin manusia ilmu sihir ya. Nah, ini diajarin ilmu sihir bukan untuk dipraktekin, bukan untuk diamalin. Untuk yang pertama supaya bisa membedain antara mukjizat sama sihir. Antara mukjizat sama sihir. Nah, kalau nggak punya ilmu nggak bisa bedain. Nah, itu maksudnya diajarin ilmu sihir buat membedain mana mukjizat, mana sihir ya. Yang kedua, diajarin sihir ini untuk apa tuh ya? Untuk perisai. Tahu perisai? Jangan sampai kena sihir. Itu maksudnya begitu, bukan untuk diamalin. Tuh. Nah, mereka yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu bil akhirati min khalaq. Mereka tahu. Taunya dari mana? Taunya itu dari malaikat Harut wa Marut. Saat ngajarin udah dikasih tahu, jangan diamalin ya. Nah, mereka tahu laman istarahu malahu bil malahu gitu. Malahu kan maluhu, harusnya ma-nya itu berpisah dengan lahu, jangan disambungin. Jadi kalau malu kan artinya harta. Malahu gitu, ma-nya lain dipisah ya. Nah, mereka itu tahu, diajarin oleh malaikat Harut Marut. Orang yang belajar sihir dan mempraktekkan sihir itu dia tidak punya bagian di akhirat gitu. Maksudnya nggak punya keberuntungan di mana? Di akhirat, rugi. Nah, itu jadi malahu tidaklah baginya gitu, bukan harta. Nah, ini contoh ilmu sihir. Nah, ilmu yang dicela, nggak boleh. Ada lagi firman Allah, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat ya. Tatkala datang para rasul mereka membawa bayyinat ya. Membawa ayat-ayat Allah, keterangan Allah yang nyata. Farihu bima indahum minal ilmi ya. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka ya apa? Senang
dengan ilmu yang mereka miliki. Padahal ilmu yang mereka miliki ilmu yang sesat. Yang dibawa oleh para rasul ilmu yang benar. Ya, gitu. Jadi tetap aja mereka itu senang dengan ilmu yang ada pada mereka, padahal ilmu yang ada pada mereka ilmu yang nggak benar. Kena mengikuti nenek moyang. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Nah, haqa bihim ma kanu, maka mereka haqa bihim, mendapatkan apa ya, azab dari apa yang mereka ejeknya. Jadi yang dikasih tahu ilmu yang benar yang dibawa oleh para rasul diejek-ejek. Nah, ilmu yang tidak benar yang ada pada mereka yang datang dari nenek moyang mereka, marah mereka bangga. Nah, itu Allah azab. Nah, berarti sini ilmu yang tidak benar itu adalah ilmu yang sesat. Nah, kemudian yang terakhir ayat Quran yang menyebut tentang ilmu yang dicela adalah, nah tadi itu surat Ghafir ayat 83. Adapun wa yata'allamuna Al-Baqarah ayat 102. Ya. Yang terakhir ayat yang menyebut tentang ilmu yang tercela adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu ya, tuh berbagai macam ilmu tentang kehidupan dunia. Ya. Ilmu apa aja ditahu. Tapi kalau tentang ilmu akhirat, wahum anil akhirati hum ghafilun. Kalau ditanya gimana wudu, nggak tahu. Wudu aja nggak tahu. Ya. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat nggak tahu. Tapi kalau ilmu tentang apa ini, ya, tentang mencari dunia tahu. Nah, ini tentu ilmu yang kayak model begini nih yang membuat orang itu lupa akan akhirat. Nah, inilah ilmu yang dicela. Ini surat Rum ayat 7 ya. Baik. Nah, setelah ayat-ayat Al-Qur'an kemudian Tuan Musannif ingin menyebut tentang hadis-hadis Nabi. Lidzalika ja'atis sunnah bi taqsimil ilmi ila nafi ila nafi. Ya, oleh karena itu datanglah sunnah macam hadis Nabi yang ya taksim yang menerangkan bahwa ilmu ada dua, ada ilmu nafi, ada ilmu ghairi nafi. Ja'ati sunnah bi taksim wa bil isti'adzati. Jadi atap daripada bi taksimil ilmi wa bi isti'adzati minal ilmi alladzi la yanfa. Nabi menganjurkan untuk kita minta dijauhin gitu dari ilmu yang tidak manfaat, dan kita dianjurin minta ilmu yang wa su'alil ilmin nafi. Nah, hadisnya mana itu? Tapi sahih Muslimin an Zaid bin Arqam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasma'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ini hadis sahihain. Allahumma inni a'udzu, ya Allah aku berlindung denganmu. Maksudnya berlindung denganmu, minta dijauhin olehmu dari ilmu yang tidak manfaat. Nah, berarti kalau ilmu yang tidak manfaat minta dijauh, berarti ada dua tuh, ada ilmu manfaat dan ada yang tidak. Yang kedua, qalbin la yakhsha. Nah, karena ini diwakofin jadi supaya kedengaran sajaknya itu min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Minta dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Wa min nafsin la tasba, dan dari hati yang tidak kenyang-kenyang, ya, nggak puas-puas, ya, udah ada atuk ingin 2, 3, ya, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak dikabul. Nah, ini yang menjadi tema kita, min ilmin la yanfa. Wa kharrajahu ahlus sunani min wujuhin muta'addidatin anin nabi. Nah, ini hadis tadi
Di samping riwayat Imam Muslim, riwayat pula dari Ahlus Sunan. Nah, Ahlus Sunan ada orang yang punya, ulama yang punya kitab Sunan. Ya, nah itu aja ada 4 itu. Sunan Abi Daud, kan Abi Bukhari Muslim ada 4 itu. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu ashabus sunan. Ya, min wujuhin muta'addidah, dari lafaz yang berbeda-beda, tapi ya maknanya sama tuh tadi, ya. Yang berasal tadi itu dari Nabi SAW. Wa fi ba'dihha, di antara wujuh ya riwayat ya, ada tambahan. Kalau yang tadi kan wa min da'watin la yustajabulaha, riwayat lain wa min du'ain la yusma. Nah, kalau ini kan sajak nih. Kalau yang tadi kan akhirnya nggak bersajak itu. Kalau yang tadi kan ini a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yusda. Kalau ini, nah ini saja yang terakhir wa min doain la yusma, kan pakai ain tuh semua. Wa fi ba'dihha, sebagian riwayat a'udzubika min, ada lagi tambahan. Kan 4 tuh tadi, ya. 1 min ilmin la yanfa, yang kedua min qalbin la yakhsha, kemudian wa min nafsin la tasba. 4 mana? Wa min doain la. Nah, kemudian ditutup doa itu apa? Wa a'udzubika min haula'il arba. Ya. Nah, jadi itu namanya wujuhin muta'addidah, ya. Baik. Wa kharrajan Nasa'i min hadisi Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nah, kalau ini langsung dah disebut ilmu nafi. Kalau yang tadi kan ilmu yang layan Pak. Ketika menyebut ilmu layan Pak, berarti ada ilmu yang nafi gitu. Ya. Nah, kalau ini dua-duanya disebut nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa kharraja Ibnu Majah, ya. Nah, ini juga sunan juga nih, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, lafaznya salullaha ilman nafi'an. Salullaha ini fi'il amr, ya. Asalnya is'alu gitu. Asalnya is'alu dipretelin jadi. Jadi salu itu wazannya apa? Ya, pa'u, ya. Bukan pa'u, pa'ala, ya. Ya, jadi apa? Ya, alu kan asalnya alu, ya wazannya salu itu alu, ain nama lam, pak pl-nya ya nggak disebut, jadi alu, asalnya alu. Salullaha ilman nafi'ah, mintalah sama Allah ilmu manfaat. Wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa. Wa kharrajat Tirmizi min hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ilman. Ya tentu ilman nafi'an nih, walaupun tidak disebut, ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah infa'ni bima 'allamtani. Apa itu, ya? Berikanlah aku, ya, manfaat dengan ilmu yang kau ajarkan, ya. Jadi mintanya Allah supaya Allah berikan taufik sehingga kita memanfaatkan ilmu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Wa zidni ilman nafi'ah. Wa kharrajan Nasa'i min hadisi Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, kata Anas riwayat Imam Nasa'i, doanya Nabi, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya, sampai sama. Wa kharraja Abu Nuaim. Nah, Abu Nuaim, ya, di dalam kitab Hilyah, ya, Hilyatul Auliya, min hadisi Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Nah, ini nggak ada kaitan, ya, imanan daiman, ya. Nah, jadi sabit qalbi ala dinik dah, ilman yang daim, ya. Qarib
Apa? Paruba iman ghairu daim. Kenapa katanya paruba imanin ghairu daim? Karena ada ilmu yang ada iman yang ghair daim, makanya kita minta iman yang apa? Daim. Kenapa? Paruba imanin ghairi daimin. Karena ada iman yang tidak apa? Tidak langgeng. Ya. Karena ada kalau sekarang istilahnya masuk angin. Iya kan, ada orang punya ilmu masuk angin. Akhirnya ya maju mundur harusnya dari kemarin angket masuk angin. Nah, berarti imannya ghairu daim nih. Ada tawaran-tawaran. Wa as'aluka ilman nafi'an. Kenapa minta ilmu nafi? Paruba ilmin ghairi. Nah ini rubah itu kalau ilmu nahu namanya harfu jarin zaid. Harfu jarin zaid. Nah, huruf jar yang zaid. Artinya bisa banyak, bisa dikit. Ya, sesuai dengan keadaan. Ya, kalau sini nah, sekarang mau tanya, ilmu yang manfaat dengan ilmu yang nggak manfaat, banyakan mana? Nah, kalau membanyakkan yang tidak manfaat, karena banyak sekali gitu. Kalau memang situasinya ilmu yang banyak, situasi ilmu yang tidak manfaat lebih banyak. Ya, artinya apa? Karena banyak ilmu yang tidak manfaat. Kalau memang situasinya ilmu yang nggak manfaat lebih. Nah, tapi kalau waktu zaman dulu mau ilmu manfaat ya banyak kan sedikit karena ada terkadang. Nah kalau sedikit itu terkadang, karena terkadang ada ilmu yang tidak. Nah, jadi rubah itu bisa litaklil, bisa litaksir. Ya, nah sebentar. Rubah rojulin karimin laki tuhu. Rubah rojulin karimin. Nah kalau ngomongnya zaman sekarang orang karim. Apa itu karim? Bukan orang pemurah. Nah, orang pemurah zaman sekarang banyak tuh dikit. Orang pemurah. Ya. Jadi orang pemurah itu setiap ada orang dikasih aja. Ya gitu. Bukan dikasih jalan. Ada orang dia. Nah, orang tua anak kalau dia lagi ngitung duit, ada orang lewat di depan dikasih. Bukan dikasih duit, kasih jalan. Ya kalau memang orang karim itu sudah sedikit, berarti sedikit sekali orang karim yang laki itu. Tapi kalau orang karim banyak, waktu zaman dulu kan orang karim banyak. Nah, berarti banyak orang karim yang aku jumpai. Jadi rubah itu ngikutin, ya. Nah kalau memang ilmu manfaat itu yang sedikit, ya rubah ilmin ghairu nafi, banyak ilmu yang tidak manfaat. Wa kharaja Abu Dawud min hadisi Buraidah anin Nabi SAW. Nah mana tuh di antara tadi kan udah disebut ilmu yang dicela, apa itu tadi, sihir ya. Nah ini apa ini contoh ilmu yang dicela ya. Ada hadis belum bilang gini ya, inna minal bayani sihro. Nah ya, kharaja Abu Dawud min hadis Buraidah inna minal bayani sihro. Bayan itu ilmu bahasa ya. Inna minal bayani sihro. Nah, ada di antara ilmu ya, ilmu kan kalau sekarang ini ilmu buat apa ya, buat ngomong berdebat-debat. Wah ya tuh ya. Nah kalau ilmu bayan ya yang membuat orang yang dengar itu terkesima, terhipnotis. Kan ada orang yang bersilat apa? Bersilat lidah. Nah ini ilmu nggak manfaat. Jadi ilmunya itu digunakan buat apa itu? Ya, membuat opini-opini, membuat ya, menggiring, ya. Bukan mau giling. Kalau giling sekarang si giling udah nggak jadi ketua sekarang. Si giling menggiring orang, menggiring orang sehingga orang ya disetir sama orang.
Ya, ini minal bayan ilmu apa itu? Ya, itu. Ya, ada Profesor Doktor Ihza Mahendra, masya Allah. Maksud ilmu ini buat apaan tuh? Oh. Wa inna minal ilmi jahla. Nah, tuh, ya. Wa inna minal ilmi jahla. Ada ilmu yang bukan membuat orang apa tuh? Nah, orang manfaat tapi membuat orang bodoh. Jadi bodohin orang. Ilmu yang digunakan buat ngebodohin apa? Orang untuk membela kebatilan. Dikit lagi. Nah, wa inna Sa'sa'ah bin Sohan pasara qauluhu. Nah, ada seorang rawi namanya Sa'sa'ah. Bukan sok-sokan. Itu bahasa ente itu sok-sokan. Ini bahasa Arab sok-soah. Bapaknya Sohan, ya. Menafsirkan hadis Nabi tadi itu yang berbunyi apa? Inna minal ilmi jahlan. Ada di antara ilmu yang membuat dirinya dan orang lain menjadi bodoh, padahal ilmu apa itu? Dia tafsirin oleh sok-soah, ayatakal amal alimu ila ilmihi ma la ya'lamuku. Seorang alim apa itu? Berpayah-payah dengan ilmunya sehingga apa? Ma la ya'lamu, payah sehingga yang tadinya dia itu tahu akhirnya membuat apa? Ya, jadi ilmunya itu diapain tuh? Ya, dipayah-payahin apa? Ditakwil-takwilin sehingga dirinya sendiri nggak tahu. Nah, itu ilmu yang membuat si pemilik ilmu itu sendiri menjadi apa? Menjadi bodoh. Dibingung sendiri. Wayupasaru aidon, dan ditafsirkan pula hadis Nabi tadi bi anal ilmal ladzi yadurru wala yanfa jahlun gitu ya. Ilmu yang membuat orang yang membuat punya ilmu itu jadi bahaya, tidak bermanfaat. Nah, itu namanya ilmu jahlin itu tadi. Itulah tadi ya Nabi minta supaya Allah jauhin dari ilmu yang membuat bodoh. Li'annal jahla bihi khairun minal ilmi bihi. Karena tidak tahu akan ilmu itu lebih baik daripada ilmu. Karena dengan ilmu itu kan membuat bahaya ya. Lebih baik jangan tahu kan begitu. Fa iza kana al-jahlu bihi khairan minhu fa huwa syarrun minal jahli. Ya, kalau memang tidak punya ilmu seperti itu lebih baik, ya. Nah, itu berarti apa? Nah, orang yang punya ilmu itu adalah lebih buruk daripada orang yang sama sekali tidak. Orang yang sama sekali tidak tahu kan nggak bahaya, sebab ini udah capek-capek membahayakan dirinya sendiri. Hadza kasihri. Nah, seperti apa tadi? Ilmu sihir wa ghairihi minal ulumil mudirrah, daripada ilmu yang membahayakan ad-din wad dunya. Nah, itulah tadi ilmu yang dicela. Jadi kesimpulannya ada ilmu yang manfaat ya, dan yang punya ilmu mengambil manfaat dari ilmu itu, yang nomor satu. Ada ilmu yang manfaat, tapi yang punya ilmu itu sendiri tidak mengambil manfaat. Nah, kemudian ada ilmu yang memang ilmu itu sendiri berbahaya. Baik, nah sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan pada besok. Ya, kan ada Sabtu Minggu. Insya Allah hari Ahad besok akan kita lanjutkan. Untuk pembukaan kita tutup dengan Al-Fatihah sebelum kita baca zikrul tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap ilmu, tetap iman, dan Allah Ta'ala berikan kita husnul khotimah. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.